Di sini ada ini welcoming-nya namanya ya, apa ya, semacam ya, kalau tampilan utama ya sebelum masuk ke UI-nya ini ada recent project, apa yang sudah kita buat. Nanti kalau sudah baru diinstal pasti kosong di sini ya. Ini ada beberapa yang sudah saya buat, ini saya close saja. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan yang baru, ya, maksudnya bukan tampilan baru, ini tampilan file kosong. Ya di sini ada stage preview ya namanya, ini ada stage preview. Nah, jadi tampilan preview aplikasi kita nanti dijalankan di sini. Ini ada namanya timeline, ini ada durasi, ya. Jadi aplikasi video itu berbasis durasi teman-teman ya. Jadi ada durasinya nih 10 detik, 20 detik. Jadi ketika dia jalan nanti yang tampil di sini seperti apa. Nah, kemudian di sini ada panel-panel menunya si Camtasia nih. Ada clip bin, ini clip bin tempat aset-aset kita dimasukkan, ya. Misalnya kita, merekam video dari HP, HP-nya dicolokin ke laptop, di-copy nanti dimasukkan ke sini. Kemudian ada library ini, template atau tema-tema yang disiapkan, sudah ada, bisa siap pakai. Ini ada call outs namanya, ini call out aset-aset ya, apa, aksesoris lah ya, sebutnya aksesoris. Ada sketch motion, macam-macam di sini. Kemudian ada zoom and pan, ini digunakan untuk membuat animasi basic ya, misalnya animasi bergerak ke kiri ke kanan, rotasi dan sebagainya. Kemudian di sini untuk melakukan editing audio, ini, ndak aktif karena belum ada apa-apa di sini. Ada transisi, transisi itu perpindahan ya, ada animasi perpindahan dari scene satu ke scene berikutnya dan sebagainya. Ini ada kursor efek kalau teman-teman bikin video tutorial, bisa digunakan animasi-animasi ini. Ada visual properties, ini belum tampak karena belum ada apa-apa di sini. Ya, seperti itu teman-teman intinya, isinya ada 3 panel di sini. Nah, untuk memulainya saya akan langsung klik kanan di sini, saya pilih import media. Nah, medianya itu sudah saya siapkan juga di filenya, itu ada 2 ya, ada gambar dan video. Nah, ini saya coba masukkan video ya. Ini video-video yang saya download dari YouTube, saya open ya. Jadi caranya teman-teman di sini klik kanan, pilih import media, kemudian pilih yang mau dimasukkan apa, misalnya saya masukkan videonya ini ya. Ini saya blok dulu, saya klik open. Nanti videonya masuk di sini. Nah, ini dia udah masuk nih. Tadi kan masih kosong, ini udah ada. Kemudian saya masukkan lagi gambar. Jadi semua bisa masuk ya, video, gambar, audio ya, dikasih masuk. Baru kita susun-susun di bawah. Oke, mana tadi? Gambar ini ya. Nah, ini saya masukin ada gambar-gambar saya siapkan untuk latihan ya. Nanti teman-teman silakan mencari gambar sendiri di internet atau kalau punya koleksi silakan. Nah, ini dia masuk, ini ada image ya. Nah, ini dia langsung bedakan kategorinya teman-teman. Ini ada image, gambar, yang bawah ada video. Kalau saya masukkan audio nanti ada audio juga. Ya, ini saya kasih contoh. Jadi, eee, namanya kan editing editing audio ya. Jadi audio apa, sorry, editing video. Jadi video yang sudah ada itu kita edit di sini. Yang mana kita mau tampilkan gitu kan, yang mana kita mau potong dan sebagainya, kan begitu namanya proses mengedit video seperti itu. Nah, video yang kita mau edit itu video produksi dari mana ya, itu kita rekam dari handphone dan juga bisa kita, ini, apa, rekam langsung dengan menggunakan software ini, karena software ini punya namanya, record the screen, ya dia bisa merekam langsung, oke. Saya kasih contoh misalnya saya tarik satu jadi video ini, eee, posisinya sekarang video ini masih ada di gudang lah, saya punya gudang ya, belum kita tarik di, tempat utama kita ya. Ini kita masukkan sini, jadi caranya tinggal diklik, tarik, masukkan ke bawah sini. Nah, ini masuk. Nah, coba lihat posisinya di bawah sini teman-teman. Ini posisinya, ini detik 0 sampai di detik 10 itu tidak ada apa-apa. Nanti di detik ke berapa nih? Ya ke 10, ya detik ke 10 baru si video koalanya ini muncul. Nah, ini sebaiknya nanti teman-teman perhatikan timeline-nya, ini tinggal dikasih rapat saja kalau mau kita, si koala ini muncul dimulai dari detik pertama begitu kan, ya seperti ini. Ini ada muncul, nah ini kalau saya play, nah ini sudah masuk ya. Nah, ini ada di bawah itu kayak apa, gelombang-gelombang begitu ya, ada bars-nya, itu menunjukkan bahwa video ini ada audionya, ada suaranya. Nah, ini kalau saya klik videonya, kemudian saya langsung klik tab audio, ini langsung dia berganti jadi warna hijau seperti ini. Tadi kan tidak aktif di awal karena memang belum ada contoh di bawah. Ini di sini bisa kita lakukan editan, eee, bisa kita naikkan audionya ya dengan cara diklik seperti ini ya, atau bisa di sini volume up, ini diklik di sini atau volume down, diturunkan audionya. Misalnya saya turunkan audionya ya, tidak terlalu keras, saya turunkan lagi.
Ya ini tidak terlalu keras ya. Kalau mau diturunkan lagi bisa juga ditarik ke sini, terlalu pelan ya, naikkan sedikit. Ah, ini dia caranya seperti itu. Ini videonya sudah masuk ya. Ini videonya sudah masuk. Jadi teman-teman ini mungkin, agak susah ya teman-teman langsung mempraktekkan dengan melihat saya ya, karena sudah terlalu banyak peserta dan juga, mungkin jaringan nanti agak trouble ya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, di video tutorial sudah disiapkan ya. Ya, ini, jadi ini ketika videonya saya jalankan, nah ini dengan jalan seperti ini. Nah, misalnya saya kasih contoh ya, kita akan mulai berkenalan beberapa fitur-fitur yang ada di sini. Kita akan coba lihat yang di sini dulu, ini yang paling sering dipakai ya. Ini ada undo, redo, ini ada cut, split, copy, paste. Nah, ini yang paling sering kita pakai yang split ya. Yang split itu maksudnya seperti ini. Misalnya video, jadi ini kan ketika kita jalankan, ini scroll timeline-nya seperti ini. Nah, itu nanti akan kelihatan nih, perpindahannya ya di sini di atas. Samalah kalau kita play video ya, dipercepat, dimundurkan seperti itu ya samalah ya ini ya. Misalnya saya butuh videonya sampai, misalnya di sini saja, yang di sini saya tidak mau, bentar ya, misalnya sampai di keterangan teks ya sampai sini saja ya, yang ini ya, ada keterangan teksnya, yang sebelahnya ini saya tidak mau, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman klik videonya, kemudian ini diklik split namanya, diklik ini, ya. Jadi sekarang ini sudah ada dua klip, tapi dengan sumber yang sama, tapi sudah saya potong, ini sudah terpotong nih, ya sudah terpotong. Sehingga ini tinggal saya klik kanan atau saya tekan tombol delete. Nah, sehingga saya sudah punya video ini, di-split, ya. Kalau misalkan, "Aduh saya salah potong," bisa diundo atau ini ditarik kembali, ini kan sebenarnya ada isinya nih, ya itu bisa ditarik kembali ya. Saya salah potong tadi. Ini bisa ditarik. Jadi caranya tadi bisa dengan di-split, ini kan kenapa saya lakukan split, karena videonya terlalu panjang ya. Ini ada zoom in, zoom out-nya ya, zoom in, zoom out untuk panel, bukan zoom in, zoom out yang di sini ya, untuk di sini yang timeline. Ini saya kecilkan. Nah, ini kan panjang sebenarnya videonya nih. Sampai sini, sampai, menit ke-4 ya. Nah, tadi untuk potong video bisa dengan cara split, bisa juga dengan cara menarik ini. Cuma kan kalau video panjang kan lama sekali kita tarik, mending kita langsung arahkan ke mana, terus kita tekan split, langsung dipotong. Tapi selain dengan cara itu, bisa dengan cara ini. Jadi misalnya, saya mau videonya cuman sampai di sini saja deh, yang ini yang tulisan, saya zoom ini ya. Ini teman-teman tinggal tarik saja di sini. Tarik. Berarti dia sampai yang, ini ya, tulisan yang ini. Mungkin seperti itu. Ini yang paling banyak kalau melakukan, proses editing video itu yang paling banyak ya split-split ini, dipotong ya, dipotong. Kemudian misalnya saya punya sumber banyak, ada audio lagi yang lain misalnya seperti itu. Misalnya saya masukkan nih yang jerapah ini ya, saya tarik lagi. Nah, tarik lagi masukkan di sini. Jadi setelah video koala, itu masuk ke video si jerapah. Ini kan belum bersambung nih. Jadi nanti kalau video ini kita save atau kita publish, nanti kosong di situ, hitam, nggak ada apa-apa. Jadi ini dirapatkan di sini. Jadi setelah si koalanya ini sudah berakhir videonya, saya dekat-dekatkan dulu biar tidak terlalu lama. Ini dia langsung masuk ke video jerapah. Ini audionya terlalu tinggi ya karena belum kita turunkan. Nah, kalau ini kan ini audionya volumenya rendah ya ini. Ini tinggal kalau mau dikecilkan audionya tinggal diklik dulu videonya baru pilih audio. Ini bisa dengan volume down di sini atau ditarik manual begini. Ini kasih kering, kasih kecil ya. Misalnya seperti itu. Kemudian misalnya ini terlalu panjang juga, misalnya saya butuh sampai, ini deh, ya sampai di sini saja. Setelah perbandingan tinggi, jerapah dan manusia, misalnya ini, kemudian saya klik ini, kemudian saya pilih split saja. Ini nanti jadi ada 3 file ya. 1, 2, 3. Ini hasil potongan sebenarnya dari sumber yang sama kan. Ini tinggal saya delete. Ya, sekarang saya misalnya punya, 2 video seperti ini. Ya, seperti itu untuk, melakukan ini ya. Nah, ini kita ada 2 video di sini ya, ada 2 video saya kasih contoh. Nah,
di sini ada namanya track. Track ini, layer ya, layer. Jadi tempatnya file kita susun. Ini bisa kita buat sampai ratusan track. Jadi apa fungsinya track? Misalnya saya mau menjalankan 2 file di durasi yang sama. Misalnya ini ada koala. Nah, sementara saya butuh misalnya ada video lain di sini muncul, video jerapah bisa nggak? Bisa. Jadi ada 2 video yang muncul barusan bisa itu, tapi ini kan tidak mungkin kita gunakan satu track ya teman-teman, kita harus tambah track-nya, tambah satu di atas. Caranya bisa klik tambah ini atau klik kanan di sini, pilih insert track above, maksudnya track di atasnya, atau kita taruh track di bawahnya. Nah, kita pilih above, ya di atas. Nah, berarti sekarang sudah ada track 2. Ini video jerapahnya saya bawa ke atas ini misalnya. Nah, jadi ini sebenarnya, coba perhatikan teman-teman. Jadi, posisi di sini, posisi yang sekarang kita ada di detik berapa nih? Di menit ke-1 detik 38. Ini sebenarnya ada 2 video yang jalan, video, jerapah dengan video, koalanya. Cuman video koalanya tidak kelihatan, ya. Kenapa tidak kelihatan? Karena tertutup sama video, si jerapah ini. Ya, karena ini perhatikan semakin ke atas layernya berarti posisinya dia semakin paling atas. Jadi seperti ini ya, dia berada di track 2. Ini paling track bawah ya, track 1 ini track bawah, si videonya koala, sementara di video jerapah itu ada di track 2. Nah, berarti video jerapah ini berada di atas video koala ini misalnya. Nah, ini saya kasih contoh, di posisi sini, coba lihat, di sini tidak ada video di atasnya sehingga koalanya jalan biasa saja nih, ini dia masih tetap koala yang munculnya. Begitu masuk di menit, 1 detik ke berapa tadi, 10, nah yang muncul jerapah, tapi sound-nya juga muncul videonya nggak kelihatan tapi suaranya bunyi, jadi tindis-tindisan sound-nya. Nah, bagaimana kalau mau menampilkan keduanya? Berarti harus dikecilkan nih jerapah nih, ini kalau saya kecilkan. Ini saya kecilkan, jadi ada video koala, ada juga video jerapah, ini kalau saya play dua-dua, ini jalan dua-dua. Ini juga jalan, yang ini juga jalan. Nah, itu bisa dikecilkan. Jadi ada 2 video ya, ada video yang koala, ada video ini. Kalau mau dibuat dua-duanya kecil ya bisa. Ini tinggal kita klik lagi video koalanya. Nah, ini kita kecilkan juga. Nah, baru kita tampilkan di sini misalnya. Ya, berarti sekarang ada 2 video yang tampil secara bersamaan ya. Ini biasanya orang buat dua-dua video ini biasanya kalau buat video-video kolase namanya ya. Jadi sekali jalan. Nah, ini ada 2 nih sekali jalan. Yang di bawah juga jalan. Nah, ada 2 video. Itu fungsinya layer ya, ini fungsinya layer. Ya, oke kita normalkan kembali, saya full-kan. Ini saya full-kan, saya normalkan kembali. Saya ini juga normalkan, saya biarkan dia satu layer saja ya, tidak perlu sorry, kok jadi malah aduh, ini saya taruh saja di sini. Ya, jadi ini dia bersambung saja ya, bersambung. Nah, kemudian kita akan coba yang library. Library ini teman-teman ada, tema ya, tema-tema, ada musik sudah disiapkan. Kalau teman-teman tidak bisa ini tema-tema ini bisa dipakai bikin intro. Jadi, misalnya kita mau bikin video nih, ini di depannya ada intronya ya. Nah, ini kita bisa pakai di temanya di sini. Nah, ini ada banyak tema. Nah, untuk kalau mau ngecek temanya, teman-teman tinggal double klik saja, ini double klik, saya double klik, nah ini muncul. Ini preview ya, ini preview, bukan ini cuman kita preview saja, tapi dia belum ada di sini, karena kita mau lihat-lihat saja dulu kan. Ini saya lihat-lihat dulu, oh ini bagus nih, misalnya kayak begitu kan. Ini previewnya. Nah, kalau kita rasa misalnya, wah ini bagus ini, saya mau pakai ini. Nah, kalau misalnya ini bagus, ini kita tinggal klik, tarik ke bawah sini. Nah, ini perhatikan ya, ini kelihatan tuh ada kotak-kotak ngikut tuh kayak gini. Nah, itu ada kotak, baru kita taruh di sini. Kita lepas, sehingga nanti sudah ada. Ini saya perbesar dulu. Ini saya rapatkan, jadi dia mulai dari detik 1, ini belum full layar ya, kita full-kan. Karena kita pakai setelan layar ini full HD, misalnya seperti ini, ya ini kemudian saya kecilkan lagi. Nah, ini audio ini yang saya kasih rapat ya, ini saya buat dia rapat aja di sini. Yes, kasih rapat. Nah, ini sehingga kalau saya play, itu dia ada semacam intro ya. Ini sudah ada animasinya sudah disiapkan. Cuma ini terlalu panjang sih, ini intronya nggak boleh terlalu panjang ya, ini sudah 11 detik. Ini saya potong aja ya, saya potong. Misalnya sampai saya butuh misalnya 10 detik lah ya, jangan terlalu lama. Nah, 10 detik di sini ya. Ini saya klik, seperti tadi di split aja, klik split, kemudian ini sisanya saya delete.
Nah, kemudian ini saya perkecil lagi, ya, ini saya rapatkan yang ini saya rapatkan lagi. Oke, nah ini sekarang saya sudah punya 3 file. Ada 3 file di sini teman-teman, ada file intro. Nah, coba perhatikan, file intro yang disiapkan nih, ini kok coba lihat ada dalam kurung 2 klip. Ini maksudnya isinya sebenarnya ada dua ini, ada 2 aset ini. Ada behind ini ya, yang ininya, ini kalau saya geser ya, tuh lihat ya, saya geser ya. Ada yang kemudian ada teksnya, ini teks. Nah, ini teksnya. Isinya ada 2. Nah, misalnya kita mau ganti teksnya ya, kita mau ganti teksnya, entar, saya besarkan sedikit. Ya, ini misalnya saya mau ganti teksnya, itu bisa langsung diklik di sini, double klik ya, kita double klik. Nah, begitu kita double klik, dia otomatis langsung terbuka nih, tab call out. Ini saya lepas ya, masih kosong ya, di sini nggak ada pilihan apa-apa. Ini kalau saya klik di sini, saya double klik, klik 2 kali, nah terus terpilih tuh ini. Dengan cara itu atau klik di sini, baru klik ini teksnya. Nah, itu muncul di sini. Ini kan sama tuh, enter title here. Nah, ini teman-teman tinggal hapus aja, delete. Kalau saya delete, nah itu kosong di situ. Kemudian baru saya ketik misalnya, saya tulis baru misalnya, video pembelajaran, misalnya gitu ya, eee, IPA, misalnya seperti itu. Satwa, liar misalnya, karena ada koala dengan jerapah ya, misalnya seperti itu. Nah ini teman-teman double klik ini bisa atur atur posisinya di sini ya. Ini misalnya diklik, mau diperkecil. Ini misalnya kalau teksnya terlalu besar, nah ini teman-teman bisa ganti teksnya di sini. Caranya teman-teman blok dulu teksnya semua nih atau langsung klik di sini kontrol A, nah itu terblok teksnya. Itu teman-teman bisa ganti besarnya, di sini kan ada besar 48, 72, ganti warnanya misalnya mau warna biru ya. Misalnya seperti ini, atau hitam, kemudian jenis font-nya juga bisa diganti, misalnya ini, ya seperti itu ya. Ini ada bold, ini nggak usah bold ya, atau mau dikasih miring, ya sama lah ya. Misalnya saya pakai ini ya, nah ini sudah misalnya jadi video pembelajaran. Oke, ini sudah ada intro di depan, nah ini begitu kita play, sudah ada intro, video pembelajaran, ya itu saya cuma pakai tema-tema yang disiapkan ya. Kemudian, entar. Nah, itu langsung masuk ya. Nah, kita coba lakukan. Nah, itu dia teman-teman fungsinya call out ya, untuk call out. Kalau misalkan saya mau ini apalagi ya, ini kan misalnya ini kan kurang menarik ya intronya tapi nggak ada musiknya. Ya, ini ada musik kan kita butuh musik misalnya seperti itu. Nah, teman-teman untuk menambahkan musik, teman-teman bisa download sendiri musiknya di internet cari atau kalau punya di laptop silakan diambil atau kita pakai yang di library saja di sini. Di sini udah musik-musiknya, musiknya sudah lumayan bagus sih kalau menurut saya. Ini kalau mau ini double klik aja, kalau mau dengar bunyinya, ini bunyinya nih, dengar double klik, dengar aja yang bagus. Ini kebetulan oh, ini kebetulan ada temanya yang ini, Backyard Safari, pas kayaknya untuk tema hutan ini intronya nih. Nah, itu pas kan, kebetulan nih ya, kebetulan ada. Kita pakai yang ini aja, yang ini, intro ini ya. Ini ada durasinya nih, ada 21 detik, ini ada ini panjang ini full song 4 menit. 4 menit 80 detik, saya pakai yang pendek saja intro, ini saya tarik lagi ke bawah. Nah, sebelum saya tarik saya dengarkan. Jadi ini saya perbesar dulu sedikit. Jadi kan, intro ini jalan, ini si intro jalan, ada audio yang jalan bersamaan kan. Berarti ada 2 objek yang jalan bersamaan. Nah, itu berarti harus kita butuh 1 layer lagi kan untuk untuk menaruh, audionya. Ya, itu kebetulan kita sudah bikin tadi ada track 2, nah ini tinggal dibawa di track 2 sini. Ya, ini kepanjangan kita kasih maju depan. Nah, ini coba lihatnya kalau, ada kodenya ya, ini kalau audio itu ada kodenya tuh, gambar tangga nada hijau biru, kalau di sini kalau video yang bersuara tuh ada kodenya langsung gambar thumbnails-nya lah, kotak ada, itu ya, bahwa ini video begitu maksudnya. Nah ini audio kepanjangan, kita sampai di sini saja, ini baru kita split ya. Jadi ini audionya saya potong nah, ini karena kan intro, begitu masuk ke video inti, misalnya ini video inti.
Nah, ini saya potong saja nih yang audio ini karena kepanjangan, ini saya potong, saya pilih split, ini saya delete yang terakhir ya, seperti itu. Nah, bentar. Ini kalau saya jalankan, sudah ada audionya kan. Itu kan. Oke. Ini sudah jalan. Nah, audionya ini bisa diedit. Nah, kalau saya klik audio, dia langsung berubah warnanya tuh, berarti siap diedit, dia warna hijau. Ada namanya fade in, ini ada ininya ya, efeknya ya, ada fade in. Fade in itu maksudnya volumenya dari 0 menjadi besar tuh. Sehingga lihat nih, saya kontrol Z dulu ya, saya undo. Ini kan suaranya kan flat nih, ini datar nih ya kalau saya play. Itu kan datar sama gain-nya gitu, sama persen volumenya. Kalau saya pakaikan efek fade in, dia itu pelan dulu baru mengeras. Nah, di sini teman-teman, ketika mengklik audio, ini kalau saya klipin ini kan ini posisinya udah teredit ya. Ini kalau saya klik audionya, dia langsung jadi warna hijau, berarti siap diedit itu, maksudnya seperti itu. Ini kalau saya play, ini kebetulan tadi saya ambil library-nya di sini ya. Di sini ya. Ini kalau teman-teman cek ini kalau mau gunakan di library ini musik, teman-teman double klik saja. Ada bunyinya. Nah, yang kira-kira yang mana bagus sebelum ditarik ya. Seperti ini saya ulang saja, ini saya delete kembali. Ini audionya saya delete. Saya pakai ini ada Backyard Safari, kebetulan temanya hutan nih, ini saya double klik. Nah, saya rasa ini bagus, ini saya klik, saya tarik ke bawah ya. Nah, jadi kan maksudnya begitu audio jalan, intro juga jalan nih. Ya, misalnya seperti itu kan. Nah, jadi seperti ini dia kalau saya play jalan. Saya pause. Nah, kemudian ini kan intronya kepanjangan. Sebenarnya bisa kita pakai terus, cuman si video ini yang di bawah itu sudah punya audio. Jadi kurang enak didengarnya karena tabrak-tabrakan sebenarnya ya. Ini aja sebenarnya saya kasih keras ya. Ini caranya kalau mau dikerasin audionya tinggal seperti ini, ditarik aja bisa dengerin. Spoon-shaped noses. Koalas are known for their lovable faces. Dia juga ada back sound-nya sedikit nih si video yang saya download ini. Ting-ting kayak bunyi-bunyi. Jadi ini kurang bagus karena tabrak-tabrakan audio. Ini saya potong saja yang di atas nih. Ini saya potong. Ini lebihnya enggak usah saya pakai. Saya split. Saya klik, saya delete. Sehingga nanti saya delete. Sehingga nanti begitu intro habis, ini with fluffy ears, round head. Oke. Nah, ketika kita klik ini aktif, ini ada namanya fade in ya. Fade in ini maksudnya suaranya dari 0 kemudian naik ke atas. Dari pelan menjadi kenceng, maksudnya seperti itu ya. Ini seperti ini ya. Ini saya play dari awal. Sehingga pas saya klik dia langsung membentuk garis linear sendiri nih. Nah, nih. Pelan, naik. Nah, di sini kita butuh fade out ya. Di audio ini sini kita butuh fade out, kita aktifkan juga fade out. Jadi audionya intronya tuh dia dari pelan kemudian kencang, kemudian jalan videonya begitu mau intro selesai itu audionya mengecil. Nah, itu ada efeknya ya, sudah disiapkan di sini. Dan masuk with fluffy ears, round head. Ya kira seperti itu ya, seperti itu. Itu untuk audionya ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya nih ya, kita tambahin aset deh yang ini. Ini saya kecilkan lagi. Saya klipin. Nah, ini misalnya ada video koala nih. Saya butuh tampilan lain. Kalau ini kan full video koala ya. Saya misalnya mau kasih pemanis deh ya. Sekarang kan saya punya 2 track ya. Saya tambahin lagi 1 track di bawah. Track below. Berarti ada gambar di belakangnya si koala nih. Nah, misalnya saya ingin si video koala ini seolah-olah tampil melekat di papan tulis itu misalnya seperti itu. Nah, kebetulan saya siapkan ada gambar-gambar background kelas dalam ruangan kelas ya. Ini ada. Saya coba tarik yang ini ya, 1. Ini saya tarik.
Nah, ini ada masuk di bawah ya. Yang saya tarik sekarang ini adalah gambar. Ini gambar. Nah, gambar ini bedanya kalau dengan audio, dengan video. Video ini ada batasannya dia. Ini ada batasannya sesuai dengan durasi videonya. Nah, sementara si gambar ini kan tidak ada durasinya dia, karena dia gambar statis. Sehingga dia bisa kita tarik sepanjang semau kita, ya, sepanjang semau kita. Ini saya tarik aja ini si gambar ini ya. Ini kasih full di sini. Nah, cuman kan dia belum kelihatan ya, karena gambar videonya terlalu besar. Nah, sehingga untuk membuat dia kelihatan, ini si video koala ini saya perkecil aja, ini saya perkecil. Sehingga ada gambar tuh. Ini gambar yang tadi saya masukkan, yang di bawah nih. Ini gambar yang saya masukkan. Nah, saya akan perbesar gambarnya. Teman-teman kalau mau perbesar gambar, ini saya jelaskan. Ini tinggal diklik tarik bawah sini ya. Kalau mau perbesar, mau lakukan scaling. Kemudian misalnya nih, teman-teman mau potong gambar. Kalau mau potong objek itu ada di pojok kiri, itu namanya toggle crop mode. Ini crop. Ini kalau saya klik maka aktif nih. Saya bisa potong seperti ini. Videonya juga bisa saya potong nih kalau kasih setengah begini. Ini kalau jalan seperti ini. Dia setengah. Koalas are not. Ya. Ini crop mode ini. Nah, ini tapi saya kembalikan normal aja. Ya. Ini juga saya kembalikan normal saja. Nah, itu fungsinya crop mode. Kemudian ini ada namanya pan mode. Pan itu untuk mengarahkan begini. Kan biasa kalau kita mengedit, misalnya kita mau edit tulisan kecil di sini. Maka saya kan biasanya perbesar tuh. Saya perbesar. Nah, jadi besar tuh. Nah, saya kan kalau mau lihat yang di atas kan susah tuh. Kita pakai ini, toggle pen mode. Toggle, baru kita klik, baru lihat di sebelah sini. Misalnya kita mau edit posisi tulisan yang ada di sini ya. Nah, itu dengan menggunakan pan mode. Ini. Atau dengan tahan spasi. Caranya tahan spasi, tekan spasi ditahan. Nah, ini baru bisa. Untuk memperbesar ini bisa lewat sini atau dengan menggunakan scroll di mouse ya. Nah, ini seperti ini untuk memperbesar, untuk melakukan cepat pengeditan ya. Nah, ini saya kasih contoh misalnya ini kasih contoh ya, ini misalnya ini saya perbesarkan ya, ini saya besarkan. Yang di luar ini tidak akan kelihatan nanti di video teman-teman. Yang kelihatan tuh yang cuma ada di stage ini yang warna ini. Jadi ceritanya papan tulisnya saya besarkan saja ya. Saya besarkan papan tulisnya seperti ini. Karena biar polanya agak kelihatan lebih bagus. Nah, ini saya pasang di sini. Masih kurang bagus kelihatannya. Ini saya besarkan lagi sedikit. Ini saya besarkan lagi sedikit. Misalnya seperti ini ya. Dan saya fitkan ya. Nah, ini dia. Sudah agak mending nih. With fluffy ears, round heads, and spoon-shaped noses. Kalau tadi kan langsung full, sekarang sudah kelihatan seperti seperti kita menjelaskan. Jadi tinggal kita merekam gambar kita, ditaruh di sini, kita sudah langsung koala itu seperti apa, bla 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 gitu ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Itu fungsinya. Jadi kita tambah aset lagi di bawah sini. Terus apa lagi ya? Misalnya kita mau taruh teks ya. Taruh teks itu dengan menggunakan call out. Nah, misalnya ini saya taruh, misalnya di sini tulis di sini ya. Misalnya ada muncul teks koala Australia begitu. Nah, kita cari dulu tempatnya di mana. Misalnya kira-kira di sini bakal muncul teks di sini. Nah, ini kita pergi ke call out. Sini kan ada banyak nih. Ada shape, ada skate motion, ada panah. Ini kita pilih yang ini teks. Begitu saya klik, dia langsung otomatis menambah sini. Dia muncul ini aset baru di sini teks. Nah, sehingga ini saya tinggal bawa ke sini. Kemudian di sini, editnya di sini ya. Nah, ini bedanya nanti 8.6 dengan 2019. 2019 itu enak melakukan pengeditan, tidak kalau ini agak masih sedikit ribet ya. Kalau 2019 itu mudah. Misalnya saya tulis koala Australia, misalnya seperti itu. Ini tinggal saya klik-klik saja, kalau panjangkan. Nah, sekarang ada teks yang muncul nih. Nah, coba lihat ya. Ini saya perbesar lagi, biar teman-teman lihat. Jadi teksnya muncul di detik ke berapa nih? Detik ke 16 ya. Ini kalau saya play, ini kita mulai dari intro aja, di tengah-tengah intro sini. With fluffy ears, round heads, and spoon-shaped noses, koalas are known for their lovable face. Teman-teman bisa menjelaskan, taruh teks sebanyak-banyaknya. Nah, kalau teks di Camtasia 8.6 itu efeknya terbatas. Dia cuma ada fade in dan fade out. Kalau di
Camtasia 2019 itu keren-keren banget ya. Nah, itu bagus-bagus. Itu juga sudah saya siapkan video tutorialnya, perbandingannya ya seperti apa. Nah, ini kalau saya pakai ini teks, kalau saya aktifkan fade in-nya, nah ini langsung akan muncul di sini teman-teman. Udah muncul tambahan efek dan fade out. Jadi dia nanti dari apa? Ini perhatikan nanti ya. Round heads and spoon-shaped Nah, dia noses. dari Koalas are known for their lovable mau faces, selesai. but these sleepy Australian tree dwellers are full Jadi of tidak langsung muncul begitu, ada animasinya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu fungsi teks, ini fungsi properties ya, ini ada banyak. Saya tidak tahu efek-efek ini, ini untuk style saja ya. Ini untuk style. Bentar ya, saya belum pernah coba yang ini. Coba, ini ada stylenya. Oh, itu untuk shape ya kayaknya ya. Oke, ini saja. Kemudian ini teman-teman bisa dianimasikan. Ya, dianimasikan. Ini bisa dianimasikan dengan menggunakan ini zoom in pen. Nah, di sini ada animasi-animasi sederhana untuk buat bergerak ke kiri ke kanan. Semuanya bisa bergerak. Video digerakkan ke kiri sini. Semuanya bisa digerakkan. Apakah backgroundnya ini saya mau gerakkan ke sini, bisa ya. Semua bisa. Nah, saya akan kasih contoh ke teksnya saja. Saya kasih contoh ke teks. Jadi setelah masuk nih, ini saya panjangkan dulu teksnya ya, biar nanti karena saya mau animasikan. Jadi nanti setelah masuk nih teksnya di sini, setelah muncul dia nanti akan bergeser ke sini aja lah ya. Udah banyak-banyak ya, ke sini aja. Nah, ini caranya. Ini saya kembalikan dulu posisinya dari sini. Itu caranya dengan menggunakan zoom and pen gitu. Ya, misalnya di sini ya, ketika di detik ke-28 lah, ini misalnya teksnya akan bergerak ke sini. Jadi ini teman-teman saya ajarkan basic-basic, bukan basic-basic ya, fitur-fiturnya. Nanti teman-teman silahkan bereksperimen, gunakan kreativitasnya ya. Kreativitas nanti ketika saya buat video pembelajaran misalnya, setelah saya muncul ada teks yang masuk, seperti itu nanti dibuat saja. Nah, itu caranya dengan menggunakan ini, mana ini ya, ada di more, ini zoom and pen ya. Nah, perhatikan, zoom and pen, jadi zoom and pen ini, ketika kita terapkan, zoom and pen, ini kita mau terapkan ke teks, tapi karena kebetulan teksnya berada di atas video dan background, maka ini akan berlaku semua. Jadi kalau saya geser di sini teksnya, ini nanti videonya ikut geser ke sana, backgroundnya ikut geser ke sana. Nah, caranya bagaimana supaya yang kita geserkan itu cuman si teksnya ini. Nah, ini video ini kan ada di track 2, ini kita lock, kita kunci. Ini ada di sini locknya, ada gambar gembok. Nah, perhatikan di sini ya, untuk tempat saya menganimasi. Ini saya gembok. Nah, videonya hilang. Bosnya bukan hilang ya, maksudnya dia tidak akan kena perlakuan animasi. Kalau di sini masih tetap ada. Nah, kemudian yang backgroundnya juga saya lock sini. Nah, backgroundnya hilang. Tinggal ada teks di sini nih. Koala Australia nih, warna huruf biru kecil. Nah, sehingga tinggal saya gerakan misalnya di sini. Ini tinggal saya geser aja sedikit. Nah, ini caranya bisa di sini. Mau di scale seperti ini bisa. Nah, itu lihat di scale. Atau, bentar ya, saya delete dulu. Sorry. Delete yang ininya. Nah, caranya yang biasa saya lakukan, ketika sampai di sini, itu saya cuma gerakan sedikit saja. Ini saya gerakan sedikit. Ini saya gerakan si ininya, saya gerakan sedikit. Nah, itu sudah bergerak sedikit. Ketika saya gerakan di sini, maka otomatis, ini apa? Panah muncul nih. Panah ini maksudnya animasinya. Ini saya besarkan. Nah, ini posisi awalnya si teks ini. Ya, ini kan posisi awalnya teks. Ini saya perhatikan ya teks yang ini. Ini posisi awalnya teks. Ketika saya, nah itu dia bergerak kan teksnya tuh. Nah, dia bergerak sampai di pas di posisi akhir di sini. Nah, ini kan kurang bagus. Saya inginnya ke sebelah sini. Nah, ini kita klik saja di posisi akhir di mana. Ini klik. Saya arahkan ke sini. Nah, sehingga nanti animasinya itu seperti itu ya, dari di sini kemudian dia bergeser ke sana. Nah, ini durasinya bisa diperpanjang, tinggal diklik ditarik. Nah, ini posisi awal. Oke, nah, sekarang coba lihat teman-teman. Koalas are not bears, they're marsupials. Often mislabeled. Nah, itu bisa saya perpendek juga sini. Saya perpendek biar cepat ya, biar cepat teksnya jalan. Koalas. Atau saya perpendek lagi biar lebih cepat. Ya. Koalas. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan animasi. Videonya mau dianimasikan bisa, ya. Dan teman-teman,
animasi ini tidak hanya berlaku untuk perpindahan, tapi juga bisa scaling ya, untuk scaling diperbesar seperti itu. Nah, coba lihat ya. Ini posisi akhirnya, ini posisi awalnya tadi di sini ya. Ini posisi awalnya. Ini posisi akhir. Sini. Nah, saya ingin posisi akhirnya teksnya juga membesar. Nah, tinggal kasih besar aja. Nah, misalnya seperti ini. Sehingga nanti teksnya dari kecil menjadi besar. Nah, coba lihat. Ini tadi posisinya ya. Ini saya dari sini aja deh. Nanti tadi teksnya kecil ya. Koalas are not bears. Ya, seperti itu. Oke, saya save dulu ini. Jangan lupa save kalau nanti mati lampu. Save, tinggal file save ya. Itu dia untuk buat animasi ya. Itu untuk buat animasi. Kemudian apa lagi ya? Audio sudah. Nah, kemudian transisi ya. Transisi itu animasi perpindahan antara satu scene dengan scene yang lain. Ini saya kasih contoh ya. Ini misalnya nih. Ini kita mulai lagi dari awal nih, bikin intro. Ini, nah itu kan langsung masuk ya, langsung masuk saja maksud saya. Itu kurang rapi ya. Kita butuh transisi. Nah di sini ada transition. Nah, ini ada banyak modelnya transisinya. Nah kalau di 2019 jauh lebih banyak lagi ya. Nah, misalnya saya pakai transisi ini ya. Saya suka yang ripple ini, ripple. Nah ini jadi saya mau ada animasi ketika dari intro masuk ke video ini, yang video saya maksudnya itu. Nah, tinggal saya klik ini ripple, saya klik, saya tahan, bawa ini di tengah-tengah. Oh, sorry. Ini posisinya masih tergembok sehingga tidak bisa dapat perlakuan apa-apa karena tadi saya gembok ya. Ini saya buka dulu gemboknya, ya. Ini saya klik ripple, kemudian masuk. Nah, ini dia pas, ini ada kelihatan tuh ripple saya lepas. Nah, sehingga ini dia ada animasinya nih. With fluffy ears, round. Nah, teman-teman silakan tambahkan lagi, misalnya saya tambahkan lagi di sini ripple di sini ya, antara video koala dengan video jerapah. Organ called a cecum, which helps digest the leaf fibers via fermentation. Oh, jerapah With itu. their tower. Kita kecilkan videonya ya. Ini kita kecilkan juga videonya, biar sama. Mungkin seperti ini. Ya, dari video. Which helps digest the leaf fibers via fermentation. With their towering height. Oke, seperti itu. Terus apa lagi ya? Audio sudah, cursor efek ini buat ini ya. Oh, kemudian ini ada visual properties. Nah, ini videonya. Ini teman-teman, videonya ini bisa diberikan efek-efek tertentu. Nah, ini bisa, ini misalnya ada drop shadow. Ini ya, saya besarkan. Nah, ini saya besarkan. Ini perhatikan videonya. Ini tidak ada apa-apa di bawah sini ya. Kalau saya tambahin drop shadow. Nah, ini ada. Oh, sorry. Dulu videonya. Ini saya klik drop shadow. Ah, itu ada bayangan hitam. Tuh lihat ya. Ada bayangan. Kayak ada bayangannya tuh videonya. Jadi lebih ini ya. Nah, ini distance-nya bisa diatur-atur. Itu bayangan dari objek. Apa saja objek yang kita masukkan. Nah, ini ada direction-nya, ini opacity-nya, ya, ini blur-nya, ya. Nah, kemudian bisa ditambahkan pakai colorize. Nah, ini colorize buat apa ya? Bukan grading sebenarnya ya, karena kan ada lengkap. Itu kalau ada warna, kemudian kita kasih dia warnanya agak ke orange-orangean, kemudian kita atur amount-nya seperti ini ya. Ini untuk editing grading sederhana ya. Kemudian itu border. Nah, border itu berarti outline-nya ya. Misalnya kalau saya kasih warna hijau misalnya, gitu. Nah itu. Jadi ada warna hijau, ya, untuk tambah border. Kemudian ada yang terakhir adalah remove color. Remove color ini buat chroma key. Chroma key buat ini merekam narator ya, narator. Bentar saya coba. Bentar saya lihat sih. Nanti setelah break lah ya, setelah break kita coba pakai chroma key ini ya, dengan metode rekam. Ya, oke, ini saya hilangkan saja, kurang menarik ya, saya tidak terlalu suka. Tapi ini tergantung rasa, style dan keinginan. Saya tukar lebih gini aja karena dia seolah-olah melekat gitu ya di papan tulis, biarkan saja. Kalau dia berdiri sendiri mungkin teman-teman bisa taruh, biarkan pakai drop shadow ya, mungkin pakai border dan sebagainya. Ini kalau kita play, sebenarnya teman-teman ini sudah jadi satu video pembelajaran. Kalau video pembelajaran nggak tahu materi apa ini karena semuanya nggak tahu tampilannya. Bahasa Inggris kan dia. With fluffy ears, round heads,
and spoon-shaped noses, Ini ada teks. koalas are known for their lovable Sambil faces. jalan kita lihat. But these sleepy Australian tree dwellers are full of surprises. Koalas are not bears, they're marsupials. Often mislabeled koala bears because of their teddy. Ini nanti selesai tinggal di render. Ya, mungkin ini saja dulu. Sambil Bu moderator, breaknya jam berapa? Ya, jam 10 lebih 15, Pak. Masih ada sekitar 11 menit lagi. Oke. Saya jelasin apa lagi ya ini. Saya mau menjelaskan ini sebenarnya di di chroma key, tapi itu nanti saja ya, setelah break saja ya, karena agak panjang. Ini some call out. Ya saya jelasin saja yang call out ya. Yang call out ini tadi ada juga untuk sketch ya, untuk sketch misalnya kita mau taruh panah di sini ya, misalnya menunjuk ke sini misalnya. Ini ada di call out. Teman-teman tinggal pilih. Ini misalnya ada panah, atau kita bikin gambar kotak deh ya, misalnya kotak aja. Saya klik. Begitu saya klik dia akan otomatis menambah track sini. Nah, menambah track itu ada kotak merah. Kotak merahnya ini pakai animasi teman-teman. Dia ada animasinya. Ini terlihat ya. Koalas are not bears. Nah, ini kadang digunakan dalam video pembelajaran untuk meng-highlight materi-materi penting. Kita taruh sketch ya, misalnya saya mau teks ini misalnya saya mau kasih saya mau highlight ya, saya tinggal taruh di sini. Warnanya juga bisa diganti, misalnya saya ganti dengan warna hijau, misalnya warna hijau seperti itu. Jadi ini ya, misalnya ketika saya play, are full of surprises. sketch ya, dia nanti akan muncul sendiri. Sekarang Koalas are not bears, they're marsupials. Often mislabeled. Sudah lewat. Itu untuk sketch di sini banyak, bisa pakai shape dan lain-lain. Kemudian ini nanti teman-teman silakan utak-atik sendiri, dicoba asetnya satu-satu. Ini juga ada namanya blur ya, ada blur misalnya ada yang mau di blur dari video itu ya, bisa kita gunakan. Bisa kasih contoh, ini saya hapus saja yang sketch atau saya tambah saja sekalian ya. Saya tambah misalnya ada blur. Ini ada blur tuh, dia blur kan. Misalnya saya mau blur, cuman kalau pakai blur mungkin agak jarang ya digunakan. Karena kan kita mau bikin video pembelajaran kan, bukan video kriminal yang ada blur-blurnya gitu kan. Ini bisa di blur dia ya. Misalnya saya mau blur matanya tuh. Nah ini tuh kan, ini ketika play. Are full of surprises. Koalas are not bears, they're marsupials. Matanya saya blur kan. Often mislabeled koala bears because of their teddy bear-like. Ya, itu ada beberapa, tapi mungkin bisa saja nanti teman-teman butuh ya. Ya karena kan kita tidak tahu eksperimen, kreativitas kita kan tidak tahu sampai seperti apa. Itu bisa saja teman-teman nanti, oh ya saya butuh ini nih, bukannya ini harus saya blur dulu untuk, atau mungkin kita mau buat penjelasan bertingkat. Jadi yang materi 1 saya blur dulu, saya jelasin ini, materi 2 baru saya jelaskan. Itu tergantung kreativitas teman-teman. Silakan manfaatkan fitur-fiturnya. Ya, ini apa lagi ya? Ini ada call out, transisi. Ini kursor efek untuk buat efek kalau setelah perekaman. Ada visual efek, visual properties tadi sudah ya. Buat drop shadow, colorize, border. Tinggal remove color. Nanti kita pakai metode rekam. Nah, metode rekam. Ini sudah. Nah, nanti kalau teman-teman sudah selesai. Ini voice narration bisa saya langsung rekam dengan menggunakan start recording. Ini sudah jalan barnya. Berarti aktif mic saya, mic aktif ya. Ketika saya rekam, itu nanti akan ada audio yang masuk. Oke. Ya. Akan ada audio yang masuk. Ini saya kasih contoh saja. Misalnya saya akan merekam di sini ya. Ya, saya mulai dari sini. Saya coba rekam ya. With fluffy ears, round heads. Sorry. Dilihatin di wantennya, yes. Ini harus saya matikan semua soundnya ya. Harus matikan soundnya, mute speaker during recording. Saya buka speaker, saya coba. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang koala Australia.
Koala Australia itu ya letaknya di Australia, tidak mungkin di Kendari. Jadi koala ini adalah binatang atau satwa liar yang endemik ya, cuman ada di Australia, dia tidak ada di Kendari. Jadi ya kalau mau lihat harus ke Australia. Ya mungkin itu saja materi kita. Ya, saya stop ya, saya kasih contoh. Kemudian saya save di sini misalnya test record ya, test record. Nah, begitu saya record, nah ini langsung muncul track 5 suara saya. Ini suara ini sekolah saya matikan dulu ya, biar teman-teman lihat. Ini saya audio, ini saya matikan, saya turunkan oninya, saya kasih 0. Nah, sekarang lihat. Ini ada audio baru nih di atas. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang koala Australia. Koala Australia itu ya letaknya di Australia, tidak mungkin di Kendari. Jadi koala ini adalah binatang atau satwa liar yang endemik ya, cuman ada di Australia, dia tidak ada di Kendari. Jadi ya kalau mau lihat harus ke Australia. Ya mungkin itu saja materi kita. Ya itu cara merekam ya, jadi kita bisa langsung merekam, videonya kita putar. Kalau kita butuh tambahan narator, itu agak berisik teman-teman tadi karena kipas angin di sebelah sini jalan dan saya lupa matikan. Ada kipas angin di sini. Ya itu untuk fitur recording. Ya ini teman-teman bisa gunakan. Jadi videonya, jadi begitu kita start recording, videonya jalan tuh. Jadi kita sambil buatkan narasinya dengan menggunakan video. Ini nanti bisa diedit-edit lagi audionya ya. Ini audio yang saya buat ini ada namanya test record WAV. Ini saya hapus saja. Saya contohkan untuk audio ya, jadi bisa untuk melakukan recording ya, ada ini voice narration, kita tinggal start, ininya di mute dulu ya speakernya, ya, jadi tidak ada suara yang keluar dari sini. Ya. Kemudian apalagi ini saya naikkan kembali audionya si koala ini, mana dia? Jadi malah nggak kelihatan. Nah, saya naikkan kembali, volume up. Oke. Cursor efek ya, tinggal mungkin ini ya, tinggal merekam layar ya, Nanti insya Allah setelah break saya sampaikan untuk yang merekam layar. Saya harus matikan broadcaster saya dulu sebentar ya, karena ini agak berat ya untuk merekam, karena ini aplikasi di laptop lumayan banyak yang jalan. Jadi library udah, kalau sudah, zoom pen udah, audio sudah. Ada 4 nah, menit lagi, Pak Amir. Ya, jadi nanti kalau sudah selesai videonya, teman-teman tinggal langsung ini klik produce and share. Nih, tinggal klik ini yang di atas. Klik ini, nah, kemudian yang produce and share ya, ini klik, kemudian nanti pilih yang ini MP4 only up to 1080. Ini full HD, jernih. Ya, jangan teman-teman membuat ngekspor video, jangan 480 ya. Nah, 720 juga masih kurang bagus, pakai yang ini 1080. Kemudian klik next dan finish. Ini saya klik next ya, kemudian nanti tinggal pilih foldernya di mana, kemudian finish. Begitu finish dia akan merender seperti ini ya. Dia akan merender seperti ini, lama tidaknya tergantung banyaknya aset. Ini kita tunggu apa tidak ya, agak lama sayangnya. Saya cancel aja deh. Saya cancel saja. Itu pokoknya nanti begitu selesai hasilnya ya. Nah, mungkin agak lama tadi, ini 10 menitan ya. Jadi itu lamanya nanti teman-teman melakukan render video, namanya melakukan rendering, atau mungkin bahasa sederhananya mau di save jadi video. Itu lamanya itu tergantung berapa banyak aset kita, durasinya selama apa. Semakin panjang durasi, misalnya teman-teman bikin video sampai setengah jam, ya itu mungkin rendernya agak lama juga, tapi tidak lama-lama amat ya, tidak sampai sejaman kalau Camtasia ya, paling mungkin 20 menit, 25 menit mungkin paling lama tuh ya. Itu untuk di render, asetnya sebanyak apa kita pakai, kemudian durasinya selama apa, dan yang terakhir itu adalah laptop. Kalau spek laptop teman-teman agak bagus, itu semakin cepat juga merender. Kalau spek laptopnya tidak terlalu ya standar-standar ya, mungkin juga tidak terlalu kencang juga. Mungkin seperti itu.